Assalamualaikum, halo Sobat BK. Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya Sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang bimbingan karir di sekolah menengah pertama atau SMP. Sobat BK, perkembangan siswa SMP memasuki usia kira-kira 12 sampai 16 tahun. Pada usia ini siswa memasuki masa remaja awal setelah mereka melalui masa-masa pendidikan di sekolah dasar. Siswa SMP berada pada tahap perkembangan remaja yang sedang mengalami masa pubertas dan mencari identitas diri. Selain itu, masa remaja juga berada pada periode unik dan khusus yang ditandai dengan perubahan-perubahan perkembangan yang tidak terjadi dalam tahap-tahap lain dalam rentang kehidupan. Dalam perkembangan kemampuan berpikir, siswa SMP sudah pada tahap operasional formal, di mana anak usia ini sudah mulai berpikir secara abstrak, namun masih perlu bantuan dengan contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Sobat BK, bagi siswa SMP, perpindahan dari SD ke SMP ini merupakan langkah yang cukup berarti dalam kehidupan mereka. Baik karena tambahan tuntutan belajar bagi siswa lebih berat, juga siswa akan mengalami banyak perubahan dalam dirinya. Pada masa ini, siswa SMP memiliki tugas-tugas pokok yang harus dicapai, yaitu mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karir, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk pendidikan lanjutan, mengenal gambaran dan mengembangkan sikap pribadi yang mandiri, dan mengarahkan diri pada peranan sosial sebagai pria atau wanita. Bimbingan karir di SMP merupakan proses bantuan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling kepada siswa dalam rangka pemberian informasi karir dan pekerjaan, sehingga muncul kesadaran pada diri siswa untuk memilih pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Bimbingan karir di SMP merupakan kelanjutan dari bimbingan karir di SD. Melalui guru bimbingan konseling, siswa mendapat berbagai informasi tentang karir, sehingga dapat membina sikap dan apresiasinya terhadap jenis pendidikan, jenis pekerjaan, dan menelusuri hubungan antara kerja dan waktu luang, memperluas minat kerja, serta memberikan berbagai informasi tentang pekerjaan, sehingga memunculkan kesadaran siswa untuk menentukan pilihan pekerjaannya di masa datang sesuai dengan bakat, minat yang dimilikinya. Secara umum, tujuan bimbingan karir di SMP adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk melibatkan diri secara aktif dalam suatu proses yang dapat mengungkapkan berbagai macam karir. Melalui proses tersebut diharapkan siswa menyadari dirinya, kemampuannya, dan hubungan antara keduanya dengan berbagai karir dalam masyarakat. Secara khusus, tujuan bimbingan karir di SMP adalah untuk memahami lebih tepat tentang keadaan dan kemampuan diri para siswa, membina kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada pada diri pribadi siswa, mengenal berbagai jenis sekolah lanjutan tingkat menengah atas, dan mengenal berbagai jenis pekerjaan. Fungsi bimbingan karir di SMP.
memberikan arahan kepada siswa agar mempunyai wawasan awal yang objektif tentang pendidikan lanjutan dan lapangan pekerjaan, memberikan bekal tambahan melalui masa peralihan yang sistematis dari status siswa menjadi anggota masyarakat yang produktif, memberikan kesempatan untuk mengenal serta membina sikap, minat, nilai terhadap dunia kerja. Sobat BK, ada 5 materi pokok bimbingan karir yang diberikan di sekolah menengah pertama atau SMP, yaitu pengenalan konsep diri berkenaan dengan bakat dan kecenderungan pilihan karir atau jabatan, serta arah pengembangan karir. Pengenalan bimbingan karir, khususnya berkenaan dengan pilihan pekerjaan, orientasi dan informasi jabatan, dan usaha untuk memperoleh penghasilan. Pengenalan berbagai jenis lapangan pekerjaan yang dapat dimasuki tamatan SMP, serta orientasi dan informasi pendidikan menengah sesuai dengan cita-cita melanjutkan pendidikan dan pengembangan karir. Sobat BK, bagi siswa sekolah menengah pertama atau SMP, pengetahuan tentang karir sangat penting karena pada jenjang tersebut memberikan kontribusi besar dalam perjalanan pendidikan dan pekerjaan yang dipilihnya nanti. Kebanyakan persiapan baru dilakukan setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, bahkan setelah kuliah. Padahal mulai siswa lulus dari SMP sudah dihadapkan pada pilihan untuk masuk ke jenjang SMA, SMK atau MA yang mengarahkan pada bidang tertentu. Artinya, jika terjadi salah pilih jurusan, maka akibatnya akan fatal. Oleh karena itu, berkaitan dengan minat studi lanjut, bimbingan karir ini memiliki kelebihan daripada layanan lain, karena layanan bimbingan karir dapat membantu siswa mempersiapkan pengambilan keputusan, dapat membantu siswa mengembangkan rasa percaya diri dalam dirinya, dapat membantu siswa menemukan beberapa makna dari aktivitas siswa di sekolah, dapat memberikan ketenangan bagi diri siswa untuk mengenal kesempatan-kesempatan yang baik yang ditemukannya di sekolah maupun di luar sekolah, dapat membantu siswa menentukan apa yang seharusnya dilakukan sekarang dalam kaitannya dengan apa yang diinginkan selanjutnya. Sobat BK, sebagai penyelenggara layanan bimbingan karir di sekolah, guru bimbingan konseling memiliki peran yang sangat penting untuk memenuhi perkembangan siswa SMP di bidang karir, agar nantinya siswa SMP tidak kebingungan dalam memilih jenjang setelah SMP atau mempunyai permasalahan tentang karir. Sesuai dengan tahap perkembangan karir, siswa SMP memasuki tahap eksplorasi karir. Dalam tahap eksplorasi karir, siswa SMP diharapkan mengenal dunia kerja dan diri sendiri secara lebih luas dan mendalam, menyadari perencanaan masa depan, serta memahami kaitan antara rasa tanggung jawab dalam bekerja dengan kemajuan masyarakat dalam era pembangunan. Siswa SMP juga sudah dapat menangkap bahwa cita-cita dalam bekerja dalam lingkup jabatan tertentu bersumber pada nilai-nilai kehidupan, dan hal itu harus direncanakan dan diperjuangkan, bukan didapat dari suatu kebetulan. Sobat BK, pada masa ini siswa SMP sedang mengalami perkembangan yang optimal dari segi kecerdasan dan fisik. Maka dari itu, pelaksanaan layanan bimbingan karir yang diberikan oleh guru bimbingan konseling harusnya menggunakan metode yang lebih bervariatif.
agar diminati dan dapat menarik perhatian siswa. Tujuannya, siswa lebih tertarik untuk mempelajari mengenai karir yang diberikan oleh guru bimbingan konseling di sekolah. Strategi layanan bimbingan karir di SMP. Strategi yang digunakan dalam layanan bimbingan karir di SMP adalah dengan konseling kelompok dan diskusi kelompok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Strategi pelaksanaan bimbingan karir pada layanan dasar, yaitu dengan layanan klasikal dan bimbingan kelompok. Pada layanan responsif, yaitu dengan konseling kelompok, konseling individual, dan konsultasi. Sedangkan pada perencanaan individual dapat berupa konseling individual. Dalam bimbingan kelompok atau klasikal dapat diberikan dengan cara berkunjung ke perindustrian, mengikuti pameran-pameran tentang karir, mencari informasi tentang jenjang pendidikan selanjutnya. Sedangkan dalam konseling kelompok dan konseling individual dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dari siswa atau dapat bersifat insidental. Teknik dan kegiatan bimbingan karir di SMP. Sobat BK, sebagaimana halnya dalam bimbingan karir di SD yang memiliki strategi bimbingan karir, kegiatan yang sama juga dimiliki oleh sekolah menengah pertama atau SMP. Teknik tersebut dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu Curriculum Infusion, Decision Making and Acquisition of Career Information, dan Community Involvement. Curriculum Infusion. Caranya, bagi siswa ke dalam kelompok kecil, kemudian dorong mereka untuk berkompetisi menyebutkan nama-nama pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang paling banyak, dengan memberikan daftar kegiatan seperti hobi, olahraga, dan lain-lain. Lalu, seluruh siswa diminta membedakan antara kegiatan mana yang membutuhkan keterampilan antara pribadi dan mana yang bukan. Lalu, ajarkan siswa tentang kebiasaan belajar yang baik dan hubungkan dengan kebiasaan kerja yang baik. Dan tugaskan siswa mencari iklan lowongan kerja di dalam koran untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin. Decision Making and Acquisition of Career Information. Rekam wawancara simulasi antara guru bimbingan konseling dan siswa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau beberapa aspeknya. Tugaskan siswa untuk menyimak dan mendiskusikan pandangan mereka terhadap apa yang tengah berlangsung. Melalui konseling individu dan kelompok, tugaskan siswa untuk mengembangkan kriteria yang digunakan dalam mengeksplorasi pekerjaan. Ciptakan serangkaian poster yang menggambarkan wanita melakukan beragam pekerjaan dan pria dalam pekerjaan sebagai perawat, sekretaris, dan sejenisnya. Dan tugaskan siswa menuliskan 10 pekerjaan yang memerlukan keterampilan sosialisasi, misalnya guru, salesperson, dan lain-lain. Community Involvement. Tugaskan siswa untuk merekam sebuah wawancara dengan seorang pekerja yang pekerjaannya sudah menunjukkan eksistensi dalam 10 tahun terakhir sebagai akibat dari berkembangnya teknologi ilmiah. Tugaskan siswa untuk melibatkan diri dalam sebuah pekerjaan sukarela untuk pelayanan masyarakat seperti di rumah sakit, puskesmas, kantor pemerintahan seperti kelurahan, kecamatan, dan lain-lain. Lalu, diskusikan pengalaman mereka dalam menolong orang lain di kelas dan
eksplorasi pekerjaan potensi terkait. Hadirkan konselor untuk pelayanan tenaga kerja setempat untuk berbicara dengan siswa tentang pekerjaan yang tersedia bagi mereka dalam masyarakat. Beri siswa kesempatan untuk mengamati seorang individu yang berpengalaman dan seorang peserta pelatihan dalam satu kelompok pekerjaan tertentu. Tugaskan siswa membandingkan sedikitnya 5 tingkat kemampuan yang berbeda antara dua individu tersebut ketika mereka melakukan pekerjaannya. Sobat BK, pelaksanaan bimbingan karir adalah ditujukan bagi semua siswa yang sedang dalam proses berkembang dan menekankan pada hal-hal yang positif. Demikian Sobat BK sharing kali ini bimbingan karir di SMP. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.